Pernah nggak sih kepikiran kalau 4 hal inilah yang menjadi hal pokok untuk kita konsistenkan dalam kehidupan kita? Dari hasil yang aku pelajari, dari podcast, dari video, dan pembelajaran, ternyata ini 4 hal wajib yang sebaiknya untuk kita terus konsistenkan dalam kehidupan kita. Aku pun masih dalam tahap belajar untuk bisa terus-terus berkonsisten dalam 4 hal ini. Apa sih 4 hal yang wajib untuk kita konsistenkan dalam kehidupan kita? Nah, hal yang pertama yang aku dapati bahwa kita harus konsisten dalam menjaga dan merawat kesehatan kita. Banyak dari kita lupa bahwa kesehatan itu hal yang paling penting, hal yang paling pokok dalam kehidupan kita ini. Aku melihat bahwa ada begitu banyak kejadian dan peningkatan penyakit seseorang akibat tidak merawat dan menjaga kesehatannya dari berbagai macam dan alasannya. Kalau kita melihat dari bahwa takdir itu, kalau kita menarik karena hal takdir, ya bisa jadi karena itu merupakan takdirnya. Akan tetapi kan di sini kita mempunyai yang namanya sebuah usaha atau ikhtiar, sehingga banyak yang melewatkan, banyak yang mengacuhkan atau menganggap remeh sebuah kesehatan dan tidak merawatnya, sehingga terkena yang namanya sebuah penyakit. Nah, hal yang paling pertama untuk kita jaga, untuk kita konsistensi, yang namanya itu kesehatan. Aku sempat melihat ada begitu banyak orang-orang yang mulai melakukan yang namanya pola hidup yang baik, kesehatan. Dia mulai berolahraga, dia mulai melakukan hidup yang sehat, tidur yang baik, pola makan yang baik. Akan tetapi ada sebagian orang di luar sana yang mengatakan bahwa FOMO itu merupakan hal yang FOMO doang, hanya melakukan ikut-ikutan saja. Toh barangkali seminggu, 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, dia bakalan berhenti dengan kehidupan yang baik tersebut, pola hidup yang baik tersebut. Hal itu yang demikian menurutku bahwa di sini ada orang-orang yang membuat seseorang untuk berhenti melakukan menjaga dan merawat dirinya, menjaga kesehatannya. Padahal hal yang paling penting untuk terus kita rawat adalah dengan kesehatan. Ya, terlepas dari yang namanya takdir. Hal yang paling pertama adalah terus menjaga kesehatan, merawat kesehatan. Baik dalam diri kita, dari dalam diri kita, pun dari luar diri kita, dari wajah, bentuk tubuh, atau sebagainya. Karena itu merupakan hal yang sangat-sangat wajib dalam kehidupan kita. Aset yang paling penting, dan kalau hilang satu bakalan hilang selamanya. Dan itulah konsistensi yang pertama. Konsistensi yang kedua adalah dengan terus untuk berinvestasi. Banyak dari kita yang melewatkan untuk berinvestasi karena menganggap bahwa ini bukan saatnya untuk berinvestasi, belum saatnya untuk dia berinvestasi, karena berpikir bahwa dia masih pasti bisa dapatkan uangnya, pasti bisa dapatin uang di tempat lain, masih ada waktu untuk dia tidak berinvestasi. Toh pada akhirnya dia berpikir nanti-nanti aja lah. Tapi di sini yang menjadi hal yang aku dapati bahwa banyak orang yang pada usianya di 30-an lebih sampai 40-an, 50-an, dan dia baru mengenal yang namanya dunia keuangan, dia baru mengenal yang namanya dunia berinvestasi, itu menjadi sebuah problem dan menjadi sebuah masalah. Dan dia mengatakan, aduh, terlambat aku tidak berinvestasi sejak dini.
terlambat aku tidak berinvestasi pada waktu aku pertama kerja. Aku waktu masih bekerja, masih waktu produktif, masih waktu sehat. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal itu bakalan terjadi ketika seseorang itu lupa untuk berinvestasi dikala dia masih punya yang namanya pekerjaan, mempunyai yang namanya produktivitas dan kesehatan. Kalau kamu yang hari ini masih bekerja, tidak ada salahnya langsung memulai saja untuk berinvestasi. Aku pun sempat berpikir kapan untuk waktu yang tepat untuk berinvestasi. Ternyata dari hasil yang aku dapati bahwa mulailah saja dahulu berinvestasi sekecil mungkin, sedini mungkin. Toh dari hasil kita berinvestasi dari mulai sekarang, hal yang demikian tersebut di kemudian hari akan memberikan dampak yang luar biasa, di mana kita telah mengetahui apa itu fraud dari sebuah investasi, apa resiko dari sebuah berinvestasi, apa keuntungan dari kita berinvestasi. Itulah pentingnya kita memulai dari sedini mungkin, lebih cepat, lebih baik. Karena dengan kita mulai, toh tidak ada salahnya kita mulai saja lebih kecil. Mau sebesar atau sekecil apapun kita memulai, setidaknya kita telah memulai, dan jangan sampai timbul yang namanya sebuah penyesalan. Seperti orang yang hari ini mereka menyesal kenapa sejak dulu, sedari dini, sewaktu masih muda, tidak memulainya. Kalau hari ini kamu yang mendengarkan hal ini, maka mulailah saja dulu. Terlebih kita telah pelajari, kita sudah paham, dan kita bakalan mengerti bagaimana pola-polanya, yang sehingga dapat mencegah dari yang namanya kerugian atau ya resiko dari berinvestasi tersebut. Nah, hal yang ketiga untuk kita terus konsistensi adalah dengan belajar. Nah, ini hal yang paling menarik dari kehidupan yang kita jalani saat ini. Aku sempat berpikir sampai kapan sih seorang itu untuk belajar. Ternyata seseorang untuk terus belajar adalah sampai dia akhir hayatnya. Karena dengan kita belajar terus-terusan, itu bakalan sangat berdampak, yang sehingga bisa merawat yang namanya nalar, pemikiran seseorang. Ketika seseorang itu berhenti dalam pembelajarannya, maka apa yang ada dalam pikirannya, dalam otaknya, dia bakalan berhenti dan tidak bakalan bisa fleksibilitas, bisa lebih tajam lagi, bisa dipergunakan lebih sebagaimana dia waktu masih produktif yang dulu. Ketika dia berhenti untuk belajar, ketika dia bosan untuk belajar, maka akan banyak hal-hal yang bakalan dia lewati. Entah itu dari segi karir, entah itu dari segi kesempatan, opportunis, ataupun dari segi dalam aset dalam dirinya sendiri. Tidak ada salahnya seseorang itu untuk terus belajar dan belajar. Karena dengan seseorang itu terus belajar dan belajar, pasti dia bakalan dapat kesempatan dan bakalan dapat hal-hal yang menarik lainnya. Kalau hari ini banyak orang yang berhenti untuk belajar, bisa dipastikan bahwa perbudakan dan ya akalan dia menjadi seperti itu. Kehidupannya bakalan seperti itu dan tidak akan berubah. Sebagaimana yang aku dapati bahwa ada sebuah cerita seseorang yang tiba-tiba dia mendapatkan yang namanya uang
Akan tetapi dia tidak belajar bagaimana cara mengelolanya, bagaimana dia menempatkan uangnya. Akhirnya dia yang tadinya mendapat segepok uang dan menjadi orang kaya, tiba-tiba dia menjadi seorang yang kaya. Ketika dia menjadi orang yang miskin lagi. Karena itu, ada hal yang dia lewati. Ada hal yang dia tidak manfaatkan sehingga terlewatkan dan menjadi tidak sesuai hal yang diinginkan. Menjadi hal orang yang seperti itu lagi karena dia tidak belajar. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah dengan menjaga dan merawat hubungan. Apa yang dimaksud dengan konsistensi menjaga dan merawat sebuah hubungan adalah kehidupan kita sebagai manusia adalah manusia yang sosial. Tidak terlepas dari orang, tidak terlepas dari kehidupan manusia yang lain. Yang sehingga, kenapa sih kita harus menjaganya? Karena dengan kita menjaga hubungan kepada orang lain, di situ bakalan timbul yang namanya sebuah oportunis. Dari sebuah oportunis menjadi sebuah karir, membuka yang namanya rezeki dan membuka yang namanya sebuah pertolongan. Nah, ketika seseorang terus menjaga sebuah hubungan, membangun sebuah hubungan dan merawat sebuah hubungan, ternyata hal ini yang aku dapati sangat-sangatlah penting karena bisa membantu karir seseorang, bisa membantu seseorang yang ketika mengalami yang namanya sebuah kesusahan. Kalau kita bisa melihat ada teman lama yang hari ini dia setelah menjadi sebuah CEO atau menjadi seorang HRD atau menjadi sebuah orang profesional sebuah bidang, pasti sangat-sangatlah bisa bermanfaat bagi diri kita. Pasti sangat-sangatlah bisa berguna dalam kehidupan kita. Terlepas itu hubungan yang transaksional atau hubungan yang hanya sekedar ya say hello aja. Tetapi paling penting di sini adalah menekankan bahwa seseorang yang konsisten menjaga sebuah hubungan, sebuah relationship antara teman menjadi sebuah sahabat ataupun menjadi sebuah keluarga. Di sini dapat ditekankan bahwa bakalan bisa membantu diri seseorang dalam kehidupannya, dalam kehidupan yang berkelanjutan pastinya. Kalau hari ini pasti ada orang-orang yang berpikir bahwa toh pada akhirnya kita bakalan sendiri-sendiri. Iya, seseorang itu bakalan sendiri-sendiri. Tetapi pada kenyataannya, pada hari ini, seseorang itu masih memerlukan orang lain. Masih memerlukan hubungan pada orang lain. Karena dimana kita yang lahir dari alam dunia ini, kita bukanlah orang-orang yang antisosial, tapi kita merupakan manusia atau individu yang terlahir untuk bersosial. So, jaga 4 hal ini untuk kita terus konsistensi dalam kehidupan kita. Aku pun masih belajar soal hal ini, masih terus untuk meningkatkan yang kemudian bisa menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Coba kamu tuliskan pendapat kamu di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. 4 hal untuk terus kita konsistensi dalam kehidupan kita. So, gue Bro Rian. Thank you. Jangan lupa subscribe. Goodbye.